Perkenalkan, nama saya Tesalonika Aruperes. Saya dari kelas A4 Keperawatan semester 1. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai ragam bahasa. Tapi pertama-tama, sebelum saya menjelaskan apa itu ragam bahasa, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi setiap individu yang di dunia ini. Melalui bahasa, setiap individu atau setiap manusia bisa berhubungan satu dengan yang lain dengan mudah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan seperti topik yang dibahas, medium pembahasan, dan hubungan antar penutur. Selanjutnya, penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda, seperti di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi, volume suara yang besar dan tinggi. Berikutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkatan pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti pergaulan atau percakapan pribadi. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar. Selanjutnya, ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidah didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh daerah persurat kabaran. Yang keempat, ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, dan kreatif, dan inovatif. Yang terakhir, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh pengusaha dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Baik, itulah penjelasan saya tentang ragam bahasa, dan terima kasih.